Anda orang non-partai yang diusung sebagai capres oleh 3 partai. Apa jaminan kalau Anda akan tetap independen dan tidak disetir partai? Begini, saya bekerja dengan menomorsatukan kepentingan umum, dengan kemudian memprioritaskan keadilan, bicara tentang akal sehat, common sense, itu dalam mengambil keputusan. Dan dalam mengambil keputusan itu bisa jadi saya sepandangan dengan partai politik, bisa jadi berbeda pandangan. Saya juga bisa sepandangan dengan Mas David atau berbeda pandangan dengan Mas David. Jadi jangan kita mengasumsikan bahwa kalau partai punya pandangan berarti salah. Partai itu juga berisi dengan orang-orang yang punya aspirasi. Selama pandangan partai politik itu sejalan dengan kepentingan publik, sejalan dengan prinsip keadilan, sejalan dengan common sense, data, maka itu bukan sesuatu yang salah. Dan bicara tentang independen, kita perlu garis bawahi, yang penting kita objektif, dan dari objektivitas itu ada keputusan yang benar. Begitu jawaban saya. Suhu politik menjelang pemilihan presiden 2024 semakin hangat. Calon Presiden Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada mulanya disebut sebagai petugas partai. Sementara Capres Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan pun tidak mau kalah. Relawan Amanat Anies yang diprakarsai oleh Partai Amanat Nasional menyebut Anies sebagai petugas rakyat. Istilah petugas partai kembali muncul dari pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang secara resmi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pengumuman penunjukan ini Megawati sampaikan dalam konferensi pers di Istana Batu Tulis Bogor. Ia mengatakan, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adapun Ganjar sendiri mengaku tidak masalah disebut sebagai petugas partai saat menerima dukungan dari PDIP sebagai capres untuk Pilpres 2024. Kami bahwa ada kekhawatiran karena kalau kita bicara partai politik, setiap survei, setiap sigi yang dilakukan menunjukkan persepsi publik terhadap partai politik itu sangat buruk. Bahkan tingkat kepercayaan terendah institusi demokrasi itu partai politik, kemudian DPR. Jadi wajar ada kekhawatiran Ganjar petugas partai tidak akan bisa bersikap independen terhadap rakyat. Wajar kan kekhawatiran itu? Semua yang menjadi kritik masyarakat, semua yang menjadi opini masyarakat dan sikap buat saya adalah wajar. Itulah makna esensi demokrasi. Terminologi petugas partai merupakan realitas yang dihadapi semua kader partai jika ingin menempati jabatan publik, sebab kader harus mendapatkan restu dari ketua partai. Ganjar mengatakan sangat nyaman kalau kita lihat orang berpartai, hampir semua partai, kalau tidak ada tanda tangan dari ketum partai tidak akan bisa mendapatkan jabatan publik. Mari kita bicara konstitusi, kita baca semua dari semua realitas. Kalau saya mau menjadi gubernur, yang tanda tangan adalah ketua partai. Ganjar lantas menjelaskan penetapan capres di Indonesia hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan besaran suara yang telah ditentukan undang-undang. Silakan disebut yang sudah ada. Cari partai ini, mencari partai itu, ngelamar sini, ngelamar situ. Partai kan? Dia ditugaskan nggak oleh mereka? Kalau mereka dia tidak ditugaskan, dia bisa dapat itu. Enggak. Dalam sistem partai, tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Saya memilih jalan sebagai seorang kader. Menurutnya, seorang kader yang menjadi capres harus mendapatkan restu dari ketua umum partai sesuai konstitusi. Bila tidak mendapatkan dukungan partai, ia memastikan seorang tidak bisa menjadi capres. Sementara, istilah petugas rakyat muncul dari Ketua Koordinator Nasional Amanat Indonesia. 2024 Anies Presiden. Insya Allah 2024 Anies Presiden. Maka rakyat hanya minta satu hal. Apa yang rakyat minta? Rakyat minta jadilah petugas rakyat. Manuel Quezon, Presiden Persemakmuran Filipina. John F. Kennedy, Presiden Amerika.
pernah mengatakan bahwa my loyalty to the party end when my loyalty to the country begins. Loyalitas saya, kesetiaan saya kepada partai berakhir ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai. Kader PAN ini menegaskan amanat Indonesia hanya punya satu keinginan, yakni agar Anies Baswedan dapat menjadi petugas rakyat. Insya Allah 2024 Anies Presiden, maka rakyat hanya minta satu hal, apa yang rakyat minta, jadilah petugas rakyat. Anies harus mengutamakan kesetiaan kepada negara. Ia lantas mengutip perkataan dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. John F. Kennedy, Presiden Amerika, pernah berkata, kesetiaan saya kepada partai berhenti ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai. Inilah negara demokrasi modern. Karena itu, bila ada yang berpandangan khawatir kehilangan kekuasaan, maka sesungguhnya dia tidak paham prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, kekuasaan itu tidak berpindah. Kekuasaannya ada pada saudara-saudara semua rakyat Indonesia. Ya, tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita jaga kekuasaan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jangan jual kekuasaan itu, jagalah kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti penghitungan. Bahwa ini bukan sekedar statistik hitungan, ini adalah hak saya untuk menentukan masa depan perjalanan bangsa ini. Ini memberikan pesan kepada semua bahwa Indonesia adalah negara demokrasi modern yang dunia boleh menengok, dan kita kirimkan pesan pada semua. Negeri-negeri di luar sana menengok pada kita dengan rasa kagum. Kenapa mereka kagum? Mereka melihat sebuah bangsa yang bahasanya ratusan, yang suku bangsanya ratusan, tapi memiliki kemampuan untuk berbicara dengan bahasa satu, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lalu ketika mereka berdemokrasi, kita tunjukkan demokrasi dengan sikap yang matang, menunjukkan kematangan luar biasa. Mari kita sama-sama song-song kesempatan perubahan ini dengan membawa gagasan, membawa rekam jejak, sekaligus membuktikan kita semua di sini, pada diri kita, pada anak-anak dari anak-anak kita, bahwa di tahun 2024 ketika Republik ini akan menentukan arah barunya, saya tidak menjadi penonton di rumah yang tak bertanggung jawab. Saya turun tangan langsung ikut menentukan arah perjuangan Republik ini. Biarkan itu menjadi catatan bagi kita semua. Anda semua, kita semua bisa bercerita kepada diri kita, kepada anak-anak dari anak-anak kita, bahwa saya bukan menjadi warga negara yang menonton. Di tahun 2024 saya menentukan arah baru untuk Republik ini. Insya Allah niat baik ini, ikhtiar ini yang dikerjakan bersama dengan orang-orang baik, insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu menuju keberhasilannya. Insya Allah tahun 2024 Anies Presiden! Anies Presiden! Tahun 2024 Anies Presiden! Anies Presiden! Anies Presiden!